Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan Bapak Ibu, semuanya dalam keadaan sehat dan siap dengan ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa kasih Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh anugerah-Mu. Kami siap menerima setiap urapan Tuhan yang sudah memenuhi kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan, kami ada di studio, begitu juga Bapak Ibu ada di rumah. Kami siap menerima lawatan Tuhan. Kami rindu menikmati setiap kasih Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
kami Tuhan, bersama-sama menikmati kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, biarkan Roh Kudus menjamah-Mu saat ini. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, apapun keadaanmu saat ini, biarkan Tuhan yang selesaikan segalanya. Bagian kita datang kepadanya dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan kasih-Nya. Kita siap menerima setiap urapan Tuhan lewat firman Tuhan yang dibagikan. Lebih dari apa yang kita bayangkan atau pikirkan, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Sebelum dia timbul dalam hati kita, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam
yang kami bayangkan atau pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Sekalipun kami menghadapi setiap masalah, kami tahu Tuhan senantiasa menggendong kami. Engkau jaminan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar. Sekalipun dunia berkata tidak mungkin, tapi Tuhan senantiasa berkata itu mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam segala apapun. Terima kasih Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapak Ibu. Angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati nyanyikan pujian ini. Kita mengucap syukur. Terima kasih. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, senang sekali bisa berjumpa saudara sekali lagi di dalam ibadah online pada kali ini. Bisa bertemu dengan saudara sekalipun melalui online, saya percaya bahwa dalam setiap perjumpaan di mana ada kerinduan akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, maka di situ Tuhan juga hadir untuk memberi, untuk melawat dan memberi kita kepuasan. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri yang akan memuaskan dia. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan karena kesempatan pada hari ini kami boleh berjumpa melalui ibadah ini. Terima kasih karena setiap kami akan menerima lawatan Tuhan, sampaikan perkataan Tuhan, firman Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami supaya kami semua terima kebenaran yang hanya datang oleh daripada Tuhan saja. Urapi hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan berkenan, yaitu isi hati Tuhan saja dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya kami semua hamba dan semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menerima lawatan, boleh menerima kekuatan daripada firman Tuhan. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan, dan Tuhan berperkara berotoritas bagi setiap kami dimanapun kami berada, mendengarkan firman Tuhan, sebab kami pasti diberkati. Yang diberkati dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih buat perjumpaan kita pada hari ini, saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar masih dengan topik selalu adalah firman Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini saya ambil dari Matius 4 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca, saudara lihat di layar saudara. 3, 2, 1. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kali iblis mencobai Yesus, Yesus memberinya firman Tuhan. Yesus mengeluarkan firman Tuhan kepada iblis. Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara bisa lihat di Matius 4, ayat 4, saudara bisa lihat di ayat 7, saudara bisa lihat juga di ayat yang ke-10, saudara. Bagaimana Tuhan selalu berkata tiap kali iblis datang, buang dirimu. Yesus berkata, ada tertulis. Ubah batu menjadi roti, ada tertulis, firman Tuhan bilang. Amin. Demikian juga, saudara, kalau iblis ingatkan, saudara, kalau hari-hari ini ketika masalah sulit, saudara, semua orang mengalami tekanan yang luar biasa, ada pandemi, ada krisis ekonomi, saudara, dan mulai iblis datang ingatkan saudara tentang rasa sakit misalnya di tubuh saudara. Katakan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, ada tertulis oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Katakan amin. Saudara lihat Yesaya 53:5. Yesaya 53:5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa oleh bilur-bilurnya bukan semoga kamu sembuh. Atau oleh bilur-bilurnya mudah-mudahan kamu sembuh. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan satu terjemahan lain berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Haleluya. Lihat di ayat yang lain, 1 Petrus 2:24. Sama-sama kita lihat 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sekali lagi, jelas firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saudara, dan katakan kepada Bapa Surgawi, saudara, oleh karena dua firman ini, saudara bisa bilang sama Bapa Surgawi yang mengasihi saudara, saudara bisa bilang sama-sama dengan saudara yang punya sakit penyakit pada saat ini. Angkat kedua tanganmu dan berkata, saya memiliki firman-Mu untuk itu. Dan saya berdiri di atas firman-Mu. Saya tidak mencoba untuk disembuhkan. Penyembuhan saya sudah terjadi. Haleluya. Saya tidak peduli apa yang dikatakan tubuh ini. Saya tidak peduli apa yang sedang terjadi dengan tubuh saya. Itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Dan dengan bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Saudara, kebenaran di atas fakta. Kebenaran di atas fakta. Mungkin saudara bilang, wah saya sudah divonis dokter. Saya sudah melihat bahwa bagaimana penyakit ini menggerogoti. Saudara,
Saya mau bilang sama saudara bahwa fakta, apa maksudnya kebenaran di atas fakta? Mungkin saudara berkata begitu. Nah, fakta adalah apa yang tampak. Saudara, apa yang tampak itu seperti yang saudara katakan tadi misalnya. Bagaimana dokter sudah vonis, bagaimana rekening di saldo di rekening saudara, itu fakta. Mungkin saudara sudah memvonis, dokter sudah memvonis saudara dengan berbagai sakit penyakit, hasil lab sudah menunjukkan, itu fakta saudara. Tetapi kebenaran di atas fakta, kebenaran apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi boleh bergoncang, langit dan bumi boleh runtuh, tapi kebenaran Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana aplikasinya, saudara? Bagaimana mengaplikasikan hal ini bahwa kebenaran itu di atas fakta? Seluruh tubuh, seluruh kehidupan saudara adalah melihat kepada kebenaran. Amin. Sekali lagi saya katakan, mengaplikasikan adalah ketika seluruh tubuh, seluruh hidup saudara, seluruh jiwa pikiran saudara melihat fokus kepada kebenaran. Kebenaran di atas segalanya, yaitu siapa? Yesus dan firman-Nya. Apa maksudnya saudara? Mari kita lihat, perhatikan Yohanes 2, 1 sampai dengan 11. Saya baca buat saudara. Pada hari yang ketiga ada pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Itu intinya, saudara. Bahwa Yesus dan murid-muridnya diinvite dalam perkawinan itu. Nah, saudara, pertama-tama langkah yang pertama harus kita lakukan, mengundang Yesus masuk dalam kehidupan. Mengundang Yesus menjadi yang utama di dalam segala sesuatu. Dalam hal ini, saudara, Yesus tidak menjadi tamu. Seringkali kita lihat ada rumah-rumah berkata bahwa Yesus, engkau adalah undangan di rumah ini. Saudara, itu tidak salah, itu baik. Tapi kalau undangan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebagai undangan dia hanya datang dan duduk diam. Tapi kalau kita berkata bahwa Yesus, engkau adalah pemilik daripada kehidupan saya. Yesus, engkau adalah owner daripada segala sesuatu. Engkau adalah chief executive officer daripada bisnis saya. Saudara, maka Yesus akan berperan aktif, akan mengambil segala sesuatu, keputusan, mengambil segala sesuatu kebijakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kita lanjut, saudara. Kita lanjut sampai di mana tadi? Ayat 2. Ayat 3, ketika air anggur habis. Perhatikan, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Nah, perhatikan, saudara, mereka kehabisan air anggur. Ibu Yesus bilang kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Ayat 4, Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya dengan ibu? Apa hubungannya denganku? Waktuku belum tiba, kata Yesus. Ayat 5, ibu Yesus berkata kepada para pelayan, lihat baik-baik, ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Nah, saudara, seringkali hal yang mudah saja, orang hadir ke ibadah, saudara, ketika pemimpin pujian berkata, mari bangkit berdiri. Wah, tidak mau berdiri. Ketika hamba Tuhan berkata, mari angkat tanganmu, berdoa menyembah Tuhan. Berat sekali tangannya, saudara. Tapi urusan minta nomor 1. Banyak orang begitu, saudara. Kalau minta nomor 1, hal-hal yang kecil aja tidak mau. Nah, apa yang terjadi ketika Maria berkata kepada para pelayan itu, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan itu, dan pelayan itu tidak mau, saudara. Apa yang terjadi? Tidak ada mujizat. Apa yang terjadi ketika hamba Tuhan berkata, angkat tanganmu, saya akan berdoa, saudara. Anda mau, malu ah. Seringkali orang begitu, saudara. Orang tidak mau. Gengsi. Orang pujian, semua orang berdiri, dia duduk-duduk. Pangku-pangku kaki, lipat-lipat tangan. Yang lebih heboh lagi, lihat-lihat orang, ya kan? Itu dulu, waktu ibadah offline. Tapi saya juga percaya bahwa yang saksikan ini juga tidak ada yang begitu. Amin. Benar begitu, saudara? Nah, saudara, ayat 6 kita lihat, di sana ada 6 gentong dari batu yang biasa dipakai orang Yahudi pada upacara penyucian. Masing-masing gentong itu muat kira-kira 2 atau 3 buyung.
Kita akan bicara masalah gentong ini di lain kesempatan karena waktunya nanti tidak cukup. Nah, ayat 7, Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah gentong-gentong itu dengan air," dan mereka mengisi gentong-gentong itu dengan air sampai penuh. Nah, ini saudara berkaitan dengan bagaimana dia percaya, ya. Bagaimana pelayan ini percaya dengan petunjuk Maria tadi. Ikuti saja. Ketika hamba Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan hadir dalam hidupmu bicara, lakukan ini, atau Tuhan sendiri bicara dalam hati melakukan dan kita tidak lakukan. It's no miracle. Tidak ada mujizat, saudara. Nah, ketika Yesus juga berkata, "Isilah gentong-gentong itu dengan air," dan mereka mulai berkata, "Untuk apa? Kita perlu anggur bukan air." Seringkali kita berkata begitu, ya kan? Kita butuh dana misalnya, kita butuh kesembuhan misalnya. Untuk apa? Untuk apa Tuhan saya lakukan ini? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya didoakan? Untuk apa saya harus angkat tangan? Saya loh sakit. Saya tidak butuh orang angkat tangan. Seringkali kita terlalu banyak alasan, saudara. Ketika perwira Samaria datang dan Tuhan berkata, "Pergi celupkan dirimu ke dalam kolam itu." Dan kemudian dia berkata, "Untuk apa?" Pertama kan dia bilang begitu. Kolam di tempat dia jauh lebih baik daripada kolam yang ada di situ. Dia mulai berargumen. Kemudian hambanya berkata, "Dia cuma suruh untuk celupkan diri, untuk basuh dirimu. Kenapa tidak lakukan aja, itu kan mudah." Ya, seringkali kita bermain dengan apa yang namanya ragi orang Yahudi, ragi orang Saduki. Nanti saya akan bahas ya tentang ragi, saudara, di lain kesempatan. Kemudian Yesus berkata, ayat 8, Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang ambillah sedikit dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya kepada pemimpin pesta. Ayat 9, ketika pemimpin pesta mencicipi air yang sudah dijadikan anggur itu, dan ia tidak mengetahui dari mana itu berasal, tetapi para pelayan yang mengambil air itu tahu. Maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, perhatikan, dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan air anggur yang baik terlebih dulu, dan ketika semua orang puas minum, barulah dihidangkan anggur yang kurang baik. Namun engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat 11, tanda ajaib pertama ini Yesus lakukan di Kana Galilea, dan menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Semua hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup saudara, pada akhir satu kesimpulan adalah apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan jika iblis berkata kepada saudara, "Lihat, saldo di rekeningmu, saldo di rekening bank saudara sangat sedikit. Bagaimana saudara akan bayar tagihan? Bagaimana Anda akan bayar tagihan saudara?" Katakan saja, "Saya tidak akan khawatir. Karena saya tahu bahwa Tuhan saya akan memenuhi semua kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya oleh Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 19. Amin. Sepakat, katakan amin. Saya tidak dengar saudara, tetapi Tuhan dengar ketika saudara berkata amin. Kita berkata ya dan amin. 2 Korintus 1:19 berkata, kita berkata ya dan amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sepakat bahwa kemuliaan itu adalah mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak peduli berapa banyak yang saya miliki di bank, katakan. Saya tidak peduli. Firman Tuhan memberitahu saya bahwa saat dibutuhkan, persediaan itu ada. Saat engkau butuh, Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Lihat Lukas 5, 1-6. Kita lihat lagi. Lukas 5, 1-6. Pada suatu kali, ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, garis bawahi, hendak mendengarkan apa? Firman Allah. Sama-sama katakan, hendak mendengarkan firman Allah. Ya, jadi ada kerinduan untuk mendengar firman Allah. Orang mengerumuni Yesus karena mereka hendak mendengarkan firman Allah. Lihat ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah,
Ayat 3, naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan dia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Perahu Simon dipakai Tuhan untuk menghadirkan firman Tuhan, untuk menghadirkan perkataan Tuhan. Di dalam perahu Simon dipakai Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab kenapa, saudara? Saya percaya bahwa di mana ada firman Tuhan, ketika saudara memperkatakan firman Tuhan di rumah saudara, ada kuasa terjadi di dalam rumah saudara. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan di tempat usaha saudara, ada firman Tuhan terjadi diaplikasikan di dalam tempat usaha saudara. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, tubuh saudara, mujizat terjadi. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan untuk rekening saldo saudara, mujizat terjadi saudara. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada perkataan di situ, ada perintah Tuhan di situ. Kita sudah lihat dari peristiwa air dan anggur, ini terjadi lagi. Simon diperintah Tuhan, bertolaklah ke tempat dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Masih ada sedikit alasan Simon. Kita lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, mau saya beritahu bahwa sebagian kita sudah tahu, tetapi ada sebagian yang tidak tahu, bahwa nelayan itu sebagian besar kerja itu malam sampai subuh. Kebetulan saya bergerak di bidang perikanan juga. Saudara, bahwa orang kerja, nelayan sebagian besar, nelayan profesional itu kerjanya dari dini hari, tengah malam sampai ke dini hari mereka tangkap ikan. Dan Yesus yang perintah dia itu bukan orang perikanan, bukan orang ahli, tukang kayu, saudara. Simon bisa jawab, loh guru kan tukang kayu, bagaimana bisa tahu urusan ikan? Ya, banyak orang berpikir, wah Tuhan mungkin tidak peduli dengan bisnis saya, mungkin Tuhan tidak begitu paham bagaimana caranya memberikan way out, memberikan solusi. Ya, kita seringkali membatasi bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi Simon bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang perintahkan, maka aku akan melakukannya. Aku akan tebarkan jala juga. Ayat 6 kata dia, lihat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ketika mereka melakukannya, ya, fokus ke perkataan itu, setelah mereka melakukannya, mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Firman Tuhan catat, mereka menangkap sejumlah besar ikan, tidak saja banyak, saudara, tetapi sehingga jala mereka mulai koyak. Berarti apa? Berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat bagian B, tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Ya, ketika Yesus datang, Yesus berbicara di atas perahu, saudara, maka ada kelimpahan. Katakan sama-sama dengan saya, ada kelimpahan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika rasa takut mencengkram saudara, ketika situasi hari-hari ini membuat saudara menjadi cemas, jangan kemudian saudara berkata kepada diri sendiri, ketakutan ini adalah hal yang bodoh. Ayolah, come on. Apakah mungkin hal itu terjadi padaku? Kita mulai hibur diri kita. Jangan mencoba, mau saya katakan kepada saudara, jangan mencoba merasionalisasi atau menghilangkan rasa takut saudara dengan upaya saudara sendiri. Tapi mau saya bilang, satu hal yang tidak akan pernah gagal, ucapkan firman Tuhan ke dalam situasi tersebut. Katakan, ada tertulis. Lihat di layar kaca saudara, 2 Timotius 1 ayat 7, ada tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bagaimana ketika rasa takut kembali? Mungkin saudara berkata, bagaimana? Setelah saya baca firman Tuhan, bilang lagi, saudara, katakan lagi, ucapkan firman Tuhan lagi, katakan ada tertulis. Karena Tuhan tidak memberi saya roh ketakutan, sampai rohmu, sampai hidupmu, sampai jiwamu sepakat dengan firman Tuhan. Maka engkau akan melangkah dengan tanpa rasa khawatir, dengan penuh kemenangan, dengan penuh kuasa daripada firman Tuhan.
dan hidupmu akan berkelimpahan. Amin. Saudara, ketika iblis mencoba menipu saudara, berikan dia firman Tuhan. Sebab mau saya katakan, ada sesuatu tentang firman Tuhan yang menyebabkan iblis tidak mau bergaul dengan orang-orang yang menggunakannya. Ada kuasa dengan firman Tuhan yang menyebabkan iblis tidak mau, enggan, takut untuk bergaul dengan orang-orang yang menggunakan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu mengingatkan iblis kepada Yesus, firman yang menjadi daging. Amin. Lihat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara diberkati, Yesus adalah firman Tuhan yang telah menjadi daging. Dia membuat iblis tidak berdaya, dia membuat iblis tidak punya pengaruh lagi dalam hidup saudara. Ketika Yesus berkata, ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Ada tertulis bahwa engkau dibuat besar, engkau diberkati, engkau dibuat masyhur. Amin. Supaya engkau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saya akan akhir dengan ayat kesukaan jemaat. Apa itu? Apa ayat kesukaan jemaat? Ada yang saya dengar berkata, ayat terakhir. Ayat terakhir untuk tutup doa, untuk tutup khotbah, ya. Ayat terakhir mau saya bilang kepada saudara, Ulangan 1 ayat 11, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara bisa ulangi ayat ini berulang-ulang dan ini pasti terjadi, bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Pegang firman Tuhan, miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, sebab dia sendiri akan puaskan saudara. Firman Tuhan berkuasa atas saudara. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan berdoa. Sekali lagi, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara yang menyaksikan ibadah online ini, saudara bisa mengangkat tangan saudara. Yang menyaksikan bersama dengan keluarga, mari berpegangan tangan, angkat tangan, dan saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Ketika mereka mengangkat tangan kepadamu, sama dengan hati mereka, memperlambangkan bahwa iman mereka angkat tinggi hanya kepada Yesus. Mereka berterima kasih, kami semua mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga hati kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, pengharapan bahwa di dalam firman Tuhan dan Engkau Tuhan ada kemenangan yang tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak akan pernah dicuri oleh iblis, sebab Engkau sendiri adalah kebenaran itu. Terima kasih Yesus, Engkau berkati setiap kami memiliki minggu yang akan datang, minggu yang baru, minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara yang besar bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya, yang sakit Tuhan berkati, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap pada saat ini oleh kuasa yang Tuhan beri buat hamba-Mu dalam pelayanan ini, hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pada akhirnya berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan para pembantunya Tuhan berkati, hindarkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dari segala pekerjaan-pekerjaan iblis, dari setiap rencana-rencana yang merongrong pemerintahan kami. Tapi pemerintahan kami Tuhan beri dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan untuk mampu membawa negara ini segera keluar daripada krisis ekonomi, daripada pandemi ini dengan keputusan-keputusan yang datang daripada Tuhan. Beri mereka rasa lapar dan haus, rasa takut akan Tuhan, dan Tuhan beri mereka hikmat untuk menolong bangsa ini. Kami berdoa, libatkan gereja Tuhan, supaya nama Tuhan boleh melawat bangsa kami, supaya nama Tuhan boleh dinyatakan di dalam perkara-perkara ini Tuhan, di mana bangsa kami boleh melihat bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah setiap masyarakat pada hari-hari ini Tuhan beri dengan roh patuh untuk mengikuti protokol kesehatan, untuk sama-sama berjalan di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka semua dihindarkan dari sakit penyakit. Yang sedang menderita sakit, terutama COVID, pada saat ini jemaat Tuhan, mari Tuhan lawat, oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah sembuh.
Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami mengangkat tangan kami pada saat ini, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemenangan, berkat damai sejahtera, berkat hikmat marifat melimpah-limpah, berkat materi melimpah-limpah datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri, yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita kebenaran, telah menurunkan firman-Nya bagi kita, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara. Shalom.